Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan terkait task 7 kali Linux Operating System for Cybersecurity Analysis dan Monitoring. Oke, adapun topik yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian Linux, pengertian kali Linux OS, perbedaan kali Linux dengan distro Linux lainnya, perintah dasar pada kali Linux, dan aplikasi ataupun tools monitoring dan analisis pada kali Linux. Pengertian Linux. Linux merupakan sebuah keluarga sistem operasi dengan sumber terbuka yang mirip dengan Unix. Sistem operasi ini berbasis pada kernel Linux, di mana rilis perdana pada 17 September 1991 dan dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds. Nama Linux sendiri diambil dari nama penciptanya, Linus Torvalds. Sistem operasi Linux membebaskan penggunanya untuk memodifikasi, menggunakan, hingga mendistribusikan kode sumbernya secara gratis di bawah persyaratan lisensi seperti lisensi publik umum GNU. Penerapan Linux tidak hanya sebatas digunakan pada smartphone atau komputer saja, melainkan di berbagai jenis perangkat keras seperti mobil, peralatan rumah tangga, desktop, rumah hingga server perusahaan pun menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Selain itu, Linux dapat dikatakan sebagai salah satu sistem operasi yang paling handal, aman, dan bebas kekhawatiran. Jadi, tidak mengherankan apabila sistem operasi Linux menjadi pilihan dalam menjalankan desktop, server, hingga sistem tertanam. Terlepas dari itu, umumnya sistem operasi Linux tidak disarankan untuk pengguna yang masih baru dalam mengenal teknologi. Hal ini dikarenakan dalam pengoperasiannya membutuhkan keahlian yang cukup, mulai dari instalasi sistem hingga melakukan konfigurasinya. Lainnya dengan Windows yang lebih mudah dioperasikan. Apa itu Kali Linux? Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security untuk menangani keamanan cyber. OS ini ditujukan untuk berbagai tugas keamanan informasi seperti penetration testing, security research, computer forensics, dan reverse engineering. OS 1 ini juga sangat populer dan banyak digunakan hacker melancarkan serangannya. Meskipun begitu, sejatinya distro ini bukan OS yang berbahaya, tergantung dari tujuan penggunaannya. Kali Linux adalah hasil reinkarnasi dari Backtrack, yang merupakan distro Linux yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan penetrasi serta testing sebuah sistem maupun keamanan pada perangkat komputer. Di dalam Kali Linux terdapat berbagai fitur, dan pastinya beberapa ada yang mirip dengan fitur di dalam Backtrack, tapi sudah disempurnakan oleh para developer. Nah, berikut ini sejumlah fitur yang ada di dalam Kali Linux. Yang pertama, memiliki 300 lebih tools penetrasi. Open source Git-tree, gratis dipakai selamanya, mendapat dukungan perangkat wireless yang sangat luas, mendukung beragam bahasa, mengikuti FHS complaint, modifikasi kernel yang telah di-patch untuk kebutuhan injeksi. Bisa dilakukan modifikasi sesuai keinginan, lingkungan pengembangan yang aman, serta mendapat dukungan ARML dan ARMHF. Perbedaan Kali Linux dari distro Linux lainnya. Yang pertama ada Kali Linux. Kali Linux merupakan sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security yang merupakan turunan Backtrack dengan penggunaan perintah berdasarkan terminal. Distro Linux yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan salam penetration serta testing sebuah sistem maupun keamanan pada perangkat komputer. Selanjutnya ada Debian. Debian merupakan sistem operasi yang tersedia secara bebas untuk pengguna yang bersifat open source. Sistem operasi ini menggunakan kernel Linux sebagai dasar dari sistem operasinya, yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya lewat puluhan ribu software di dalamnya. Selanjutnya ada Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan
dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas, salah satu distribusi Linux yang memiliki interface desktop. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia dan telah dipakai secara luas. Selanjutnya ada OpenSUSE. OpenSUSE ini merupakan distro Linux versi komunitas yang didukung dan disponsori oleh Novell. OpenSUSE merupakan distro Linux open source dan gratis yang menjadi dasar pengembangan bagi distro Linux komersil yang disediakan oleh Novell, SUSE Linux Enterprise Server, dan SUSE Linux Enterprise Desktop. Salah satu keunggulan utama dari OpenSUSE dibandingkan distro Linux lainnya adalah kelengkapan pustaka dan berlimpahnya software yang disertakan. Dan yang terakhir ada Oracle Linux. Oracle Linux merupakan sebuah software untuk sistem manajemen database relasional dan bukan software untuk sistem manajemen database biasa. Oracle diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan pembuat software terkemuka di dunia, yaitu Oracle Corporation yang bermarkas di Redmond City, California. Informasi yang tersimpan pada database relasional Oracle biasanya berupa kumpulan data-data dalam bentuk tabel-tabel yang dapat diakses menjadi informasi menggunakan SQL. Jadi, keunggulan dari Kali Linux dengan Linux lainnya antara lain yaitu gratis, lebih aman dari serangan virus dan malware, performa lebih stabil dan jarang crash, kemudahan kustomisasi dengan CLI atau Command Line Interface. Oke, halo. Kali ini saya akan membahas tentang sintaks dasar Kali Linux, dimana ini adalah panduan pemula untuk menggunakan interface Kali Linux. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa perintah paling sederhana, namun sangat penting yang kami sarankan agar para pemula terbiasa dengan sintaks sejak dini. Kami akan menunjukkan sintaks untuk masing-masing perintah ini dan mendemonstrasikan cara kerjanya. Dengan pengetahuan tentang perintah-perintah ini, Anda akan mulai belajar Kali. Oke, selanjutnya pertama-tama kita akan mengenal terminal emulator. Di mana terminal emulator adalah aplikasi yang menyediakan interface berbasis teks atau CLI untuk mengakses shell dari GUI shell. Untuk memudahkan dalam mengakses shell Linux atau shell CLI dari GUI, maka dibuatlah terminal emulator biar Anda bisa mengakses shell konsol dari shell GUI yang kamu gunakan saat ini. Selanjutnya, lalu apa itu perintah dasar Linux? Kamu sudah tahu kan kalau Linux punya banyak jenis, ada ratusan bahkan ribuan jika ditotalkan dengan distro yang tidak dipublish di internet. Walau ada banyak distro Linux, tapi semuanya menggunakan sebuah perintah Linux yang standar yang bisa digunakan di semua jenis distro. Perintah Linux inilah yang disebut perintah dasar Linux atau Linux Command esensial yang wajib kamu kuasai agar bisa menguasai semua jenis Linux yang ada di Kali Linux. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fitur. Kita langsung saja ke perintah-perintahnya, yaitu fitur autocomplete pada terminal Linux. Saat kamu mengetik perintah Linux di terminal Linux, kamu tidak harus menuliskannya secara lengkap. Kamu bisa memanfaatkan fitur autocomplete untuk mempercepat penulisan perintah Linux pada terminal Linux. Caranya, cukup ketik beberapa huruf dari perintah Linux yang akan kamu ketik, lalu tekan tombol Tab pada keyboard 2 kali. Maka Linux akan memberikan sugesti atau pilihan perintah Linux yang akan kamu gunakan. Contohnya seperti yang ada pada gambar uname min a. Tinggal di tab 2 kali, itu yes, maka akan menampilkan beberapa tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke belajar menggunakan terminal. Perintah dasar Linux atau Linux Command esensial adalah aplikasi Linux berbasis konsol yang disertakan oleh semua distro Linux sebagai aplikasi konsol standar yang berfungsi sebagai tool untuk melakukan navigasi dan mengelola sistem. Yang pertama adalah tanda pagar. Pada terminal Linux menandakan kamu sedang menggunakan user root, sedangkan tanda
$, menandakan user yang sedang kamu gunakan merupakan user biasa atau bukan user root. Saat saya menuliskan perintah pada tutorial tanda pagar, artinya perintah harus dijalankan menggunakan user root. Jika kamu ingin menjalankan dari user biasa atau US dollar, maka tambahkan sudo. Contohnya seperti pada gambar tutorial who am I. Seperti sudo apt-get update sama artinya dengan pagar apt-get update. Sedangkan tanda $US artinya perintah dijalankan dengan user biasa atau bukan root. Contoh US dollar ls min la. Sudo artinya kamu menjalankan perintah dari user biasa namun menggunakan privilege root. Selanjutnya ada kita belajar perintah dasar Linux. Belajar mengelola file dan folder menggunakan terminal. Di sini kamu akan belajar menggunakan perintah Linux untuk melihat, mengedit, copy, paste, rename, memindah, membuat, menghapus file dan folder di Linux. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah CD atau change directory, di mana change directory ini digunakan untuk berpindah antar direktori seperti pada gambar. Cara menggunakannya cukup ketikkan cd diikuti dengan path directory yang ingin kamu tuju, misalnya cd/user/ maka akan masuk ke direktori user, dan ls akan menampilkan apa yang ada di user. Selanjutnya adalah ls. ls adalah perintah yang digunakan untuk melihat direktori pada Linux. Perintah ini digunakan untuk melihat atau menampilkan list isi dari folder atau direktori di Linux, seperti pada gambar. Selanjutnya adalah pwd, print working directory, digunakan untuk melihat lokasi direktori kamu berada saat ini, seperti pada gambar. Tinggal ketik pwd, di situ akan terlihat kamu berada di mana, yaitu di home/manav. Oke, yang selanjutnya adalah touch. Touch merupakan perintah termudah untuk membuat file kosong dan biasa digunakan untuk merubah timestamp seperti pada gambar. Dan mkdir, di mana mkdir yaitu make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat folder kosong. Jika hanya mengetikkan perintah US dollar mkdir nama folder, maka akan membuat folder di mana kamu berada. Contohnya pada gambar mkdir file gue. Setelah itu ketik ls, maka akan muncul file gue. Selanjutnya adalah copy atau cp, digunakan untuk copy dan paste file dan direktori. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal ketik US dollar cp /path/file/asal/path/file/tujuan seperti pada gambar. Selanjutnya adalah move. Move digunakan untuk memindahkan dan merename file atau folder US dollar, contohnya US dollar mv/path/asal/path/to/tujuan. Jika tujuan sama dengan asal, maka cara ini bisa digunakan untuk rename file dan folder di Linux seperti pada gambar. Ketik ls dulu, ingin mengetahui apa nama filenya. Setelah itu mv file name new_folder/, maka secara otomatis folder akan terhapus. Setelah itu ketik ls, maka file yang ada di folder new folder akan terhapus. Selanjutnya adalah rm atau remove. Perintah rm di Linux bisa digunakan untuk menghapus apapun, baik file ataupun folder. Menambahkan opsi minrf akan menghapus seluruh folder dan isinya, seperti pada gambar. Selanjutnya adalah rmdir atau remove directory. Rmdir hanya bisa digunakan untuk menghapus direktori atau folder yang kosong, seperti pada gambar. Oke, untuk kesimpulannya, perintah operasional direktori dan manajemen file di Linux sangatlah penting.
karena perintah ini seringkali digunakan dan wajib untuk kamu hafalkan saat belajar perintah Linux. Masih banyak perintah-perintah dasar pada Kali Linux ini. Jika Anda tertarik untuk mendalami atau ingin mempelajari tentang Kali Linux, Anda bisa belajar dari YouTube atau platform gratis yang tersedia pada beberapa website. Sekian pembahasan tentang sintak dasar dari saya. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Kali Linux menggunakan firmware. Pertama kita create new virtual machine, pilih standar image ISO-nya, lalu pilih filenya. File ISO-nya di sini saya menggunakan Kali Linux 2022. Langsung saja di next. Untuk versi ini kita pilih Ubuntu 64 bit. Virtual machine namanya bebas aja teman-teman mau beri nama apa. Di sini saya pakai Ubuntu 64 bit. Rekomendasi size para Ubuntu 64 bit itu 20 GB. Untuk rekomendasi size yang direkomendasikan, di next saja. Finish. Oke, setelah berhasil dibuat, baru kita pilih yang grafik install. Oke, setelah itu kita pilih select language, kita pilih Inggris. Untuk lokasinya pilih di other, Asia, Indonesia, configure local, saya continue aja. Keyboardnya American English. Hostname-nya terserah teman-teman masukkan apa. Di sini saya pakai defaultnya aja itu Kali. Domain name-nya saya kosongkan saja. Full name for the user, full name untuk usernya saya kasih nama saya Putra. Username for akun, teman-teman silakan mau ubah silakan, saya pakai default dari bawaan, full name-nya itu Putra. Passwordnya di sini teman-teman silakan isi password untuk Kali Linux-nya. Teman-teman silakan pilih konfigurasi jamnya di sini. Untuk partisinya saya use entire D saja. Dan saya belum bisa melakukan secara manual. Jika teman-teman ingin melakukan secara manual silahkan. Saya akan taruh alpha sini dengan partisi. Oke, continue saja. Di sini untuk software yang ingin diinstal, saya pakai defaultnya aja. Continue. Install grup bootloader di bagian biasa saja. Continue. Install grup bootloader DFS saudara. Oke, proses instalasi selesai. Lalu kita continue.
masuk dan juga reboot dari Kali Linux ya. Oke, setelah itu sudah berhasil masuk, kita sudah selesai tadi loadingnya, kita ketikkan tadi namanya username saya Putra, lalu masukkan password ini sama teman-teman. Oke, sudah berhasil ya untuk proses installnya teman-teman. Sekian untuk proses instalasinya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait tools monitoring dan analisis yang ada di Kali Linux. Di sini saya menggunakan tools untuk monitoringnya itu Ethernet. Jadi, teman-teman silakan masuk dulu ke mode root dengan mengetikkan sudo su. Setelah itu, ketikkan sudo apt get install Ethernet untuk menginstal tools Ethernet ini yang akan kita gunakan nantinya. Oke, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman silakan tunggu dulu proses instalasinya hingga selesai. Untuk menjalankan toolsnya kita ketikkan sudo override. Oke, dia akan menampilkan tab baru seperti ini. Oke, akan saya jelaskan sedikit penggunaan dari tools ini. Ethernet sendiri digunakan untuk memudahkan seorang network engineer untuk memantau semua lalu lintas penggunaan ataupun aktivitas yang ada di dalam jaringan internal seperti LAN. Di sini dia akan memantau lalu lintas jaringan yang ada di laptop saya ini. Tidak akan tampil di sini. Ditunggu aja. Ya, protokol udah tampil ya domain dan NTP-nya. Juga not yang tertampil di sini. Tertampil data-data dalam lintas jaringannya. Silakan teman-teman coba untuk tools Ethernet ini untuk memonitoring lalu lintas jaringan internal kita. Lalu kita akan lanjut ke penggunaan tools analisis. Untuk analisis sendiri saya menggunakan DNS Dumpster yang ada di Firefox. Silakan teman-teman buka Firefox yang ada di Kali Linux-nya. Lalu ketikkan DNS Dumpster. Lalu ketikkan domain yang ingin dicari atau DNS recordnya. Di sini sebelumnya saya sudah pernah mencoba mencari terkait domain kumparan.com, tapi saya sini akan menggunakan Google. Dia menampilkan result dari pencarian google.com. Di sini ada fan host sharing dari IP address-nya. No DNS record fan. Jika tidak ada, bisa diklik yang di bawah. Oke, ada ya. Hmm, di sini coba. Nah, ini juga ada. Lalu di sini ada juga flashback kan. Oh, di sini HTTP header-nya. Nah, terkait apa yang dihasilkan dari DNS Dumpster ini, saya jelaskan sedikit. DNS Dumpster ini
tools yang meneliti suatu domain dan mampu menemukan kumpulan host yang terhubung dengan host tersebut. Terlebih daripada hanya mencari dengan DNS lookup, tools ini mampu menemukan subdomain dan web host, dan juga alat ini bisa digunakan untuk pengumpulan data seperti mencari HTTP header, banner for NetBlock. Lalu hasil yang dikeluarkan dari penggunaan tools ini berupa pemetaan atau mapping di suatu domain dan subdomainnya. Karena domain yang kita cari di Google, maka hasilnya lumayan banyak ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Mapping domainnya sangat luas sekali, seperti yang ada ditampilkan di sini. Oke, sekian terkait aplikasi atau tools yang digunakan dalam menganalisis, yaitu menggunakan daftar. Silakan teman-teman coba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman.